Tada, motornya sudah sampai. Satu kilometer, baru 1 kilometer. Honda Stylo namanya. Honda tuh masih ada N-Rain nggak sih mas? Kalau untuk sekarang mah nggak pakai N-Rain. Udah nggak ada. Ya langsung buat goncengan aja. Nah posisikan kalau parkir diusahakan posisi di netral seperti ini om ya. Karena atau kalau posisi di sini, misalkan misalkan tinggal pergi nih, meskipun sudah mati atau off, dia masih bisa kebuka. Oh ya bahaya ya. Bahayanya di situ. Jadi, Oke, satu di kunci kalau stang. posisi kunci stang, posisinya setir dulu miring kiri. Yap. Tekan ke dalam, putar ke kiri. Putarnya kiri om ya. Yap. Nah, Oke. ke kanan Honda juga bisa om. Tekan ke kanan. Nah, muternya tetap ke kiri juga. Jadi kanan Oh. kiri masuk. Oh maksudnya kiri kanan bisa kunci stang. Kalau Emang motor lain nggak bisa? Nggak semua bisa ya? nggak semua bisa. Ada Oh. yang kiri doang. Kalau Honda bisa kanan kiri. Aku baru tahu kalau ini. Itu bisa nggak? Harusnya bisa ini. Harusnya. Paling bisa ini. Harusnya bisa ya? Nah. Oke. Oh, gue baru tahu guys, itu bisa kiri kanan. Nah, ini dia nih. Motornya sudah sampai di rumah. Honda Stylo. Kalau kemarin waktu di IMS kita nggak bisa ngelihat lebih dekat karena ramai banget. Jadi ini udah nyampe rumah. Sekarang kita bisa ngelihat motornya lebih dekat dan gue mau coba jelasin beberapa fitur ya atau keunikan yang gue temuin di Stylo satu ini teman-teman. Kita mulai dari depan dulu kali ya. Ternyata krom-kroman yang di sini yang gue nggak suka itu, untungnya itu adalah aksesoris. Jadi yang dikirim ke rumah nggak ada krom-kromannya, which is gue lebih suka gitu ya. Dan motor ini tuh pakai ring 12. Kalau kalian ingat kemarin ada video Beat Bantet kan pakai ring 12 tuh, bannya bulat tebel. Nah ini dari sananya udah ring 12, dikasih bannya pun sama Honda juga udah yang membulat. Jadinya lucu banget. Pegangan plat nomornya ada di sini, cuman sayangnya ini nggak bisa dilepas secara mudah sih. Karena kayaknya harus ngelepas ini, ya kan, baru ininya bisa dilepas. Kalau misalkan kalian kepengen clean look yang di depan sini. Kalau kita ngomongin lampu, ini menjadi apa ya, ciri khas terbesarnya lah si Stylo ini. Banyak yang bilang gara-gara begini dia jadi mirip Lambretta. Tapi ada juga sebenarnya Vespa yang lampunya begini, Vespa Primavera. Kalau menurut kalian sendiri, ini lebih mirip mana? Primavera atau Lambretta? Kalau menurut gua sebenarnya ini lebih mirip ke arah Lambretta. Kenapa? Nah, kita lihat dari atas yuk. Kenapa gue bilang mirip kayak Lambretta? Karena moncong lampunya ini lumayan gede nih teman-teman di sini. Nah, jadi kalau Vespa itu cenderung lebih pendek hidungnya, kayak kira-kira sampai segini doang. Tapi kalau Lambretta itu emang agak lebih panjang. Jadi kalau kalian lihat Royal Alloy ataupun misalkan Skomadi, itu agak mirip tuh gini, panjang ke depan. Jadi ketika kalian naik motor ini, kalian ngerasa, oh batok motor ini tuh lumayan gede ya. Ditambah di sini tuh ada warna silver gini yang ngelilingin speedometernya. Itu pun juga gede banget. Jadi memang bagian depan dari motor ini ya ketika kalian riding itu terasa cukup gede teman-teman. Nah kalau kita ngomongin bagian penyimpanan di depan sini, sebenarnya ada satu hal yang cukup unik gitu ya. Di sini sih emang ada tempat buat naruh aqua ya kan, air putih lah, di sini botol bisa, di sini buat naruh koin gitu bisa lah di sebelah sini. Di bawah sini itu ada laci lagi nih teman-teman. Lacinya ini dibukanya ke sini dan di sebelah sini itu ada USB-nya. Jadi motor ini itu USB-nya ada di bawah. Jadi kalau misalkan kalian suka ngecas di motor sambil handphonenya ditaruh di holder gitu ya, motor ini kayaknya agak sulit sih. Itu karena charger di bawah sini, ya kan? Sedangkan naruh handphonenya di atas sini. Ini aja udah ada 50 cm sendiri nih jaraknya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngecas, HP-nya mau nggak mau ditaruh di sebelah sini. Ya bisa sih HP ditaruh sini. Cuman itu agak unik aja sih. Kenapa USB-nya ditaruh di bawah? Kenapa nggak di sini? Ya kenapa nggak di sebelah sini? Karena biasanya orang sekarang pakai HP itu ya ditaruh di holder sambil dicas. Kenapa Honda? Kenapa? Ngomongin soal stylo, kita harus ngomongin soal style dari motor ini. Menurut kalian ya, apakah motor ini itu memang bentukannya motor klasik gitu? Kayak motor Vespa gitu yang selalu klasik, atau menurut kalian kayak gimana? Di sini gue mau coba ngasih tahu opini pribadi gue nih teman-teman ya. Menurut gue, si stylo ini itu bukan pure motor yang
klasik lah ya. Kalau di Honda, motor yang butuhkannya klasik, pure klasik itu ada CT125, ada Monkey, ada Duck, sama ada si Super Cup. Ini itu cuman terinspirasi aja dari gaya motor yang skuter kayak Vespa, teman-teman. Mungkin contoh lain yang bisa gua kasih itu adalah perumpamaan ya. Kayak Defender lama sama Defender baru. Gitu ya. Defender lama ini kan memang kotak-kotak gitu kan. Kalau Defender baru tuh lebih membulat, tapi ada sentuhan-sentuhan ciri khas Defender lamanya. Menurut gua motor ini kayak gitu. Jadi motor ini itu enggak yang beneran full retro, klasik ya kan. Tapi modern, tapi ada sedikit sentuhannya lah. Kayak skuter-skuter Lawasa. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena contohnya, kalau misalkan kalian ngelihat Vespa, kalian pasti inget ya, kalau Vespa itu bentukannya itu simple. Motor-motor klasik tuh mostly simple lah teman-teman. Nggak banyak lekukan-lekukannya, ya kan. Terus lumayan simple, satu warna dan sebagainya. Sedangkan kalau di Stylo ini, dia tidak sesimpel itu. Contoh, di sini ada aksen silver. Terus bentukannya juga shape-nya yang begini gitu kan. Terus di sini ada warna coklat, terus ini warna silver lagi. Ya kan. Terus lampu belakangnya pun juga sudah cukup modern. Jadi makanya kenapa gue bilang motor ini tuh bukan pure motor klasik gitu ya. Kalau emang kalian kepengen bentukannya klasik ya mau nggak mau emang Vespa opsinya gitu. Tapi gue mesti kasih thumbs up lah ya sama Honda. Bikin warna hijaunya bagus, ketemu coklat bagus, ketemu silvernya bagus. Walaupun kalau gue personally coklat di sini sama silver di sini agak keramaian. Kalau gue personally lebih suka sebenarnya ini hitam aja. Terus ini juga hitam mungkin. Dan shockbreakernya, ini shockbreaker belakang kayak ini ya. Kalau ini chrome pasti lebih cakep lagi menurut gue bentukannya. Bagian ini juga banyak banget ditanyain, kenapa sih knalpotnya itu datar, kenapa nggak naik gitu ya. Karena memang kalau misalkan motor yang mau bentukannya ada inspirasi klasiknya, ya balik lagi itu sebenarnya emang harus simple gitu ya. Kalau ini naik, garisnya tuh patah guys, karena kan di sini datar nih. Ya kan, jadi kalau kalian lihat ini tuh sebenarnya hampir saja lah, ini tuh hampir saja sama ini. Kalian bayangin deh kalau misalkan ini naik kayak gini jret gitu ya, garisnya akan patah. Ini datar, ini naik. Kalau kalian lihat motor-motor lain pun juga mostly kayak gitu ya kan. Beberapa motor-motor sport pasti kalau belakangnya nungging ya knalpotnya juga agak nungging ya kan. Jadi ya memang sebenarnya ini alasannya ya desain. Dan kalau gue personally, gue lebih suka kayak gini sih, lebih simple. Dan gue mesti bilang kalau gue suka sama lampu belakangnya. Bentuk lampu belakangnya bagus, sennya terintegrasi ke sini. Jadi nggak ada sen yang keluar-keluar di sini yang bikin jelek, semuanya simple di sini, bagus. Gue suka lampu belakang. Salah satu pembuktian lagi nih, apakah motor ini beneran klasik atau terinspirasi klasik aja? Gua pakai helm yang bentukannya sangat-sangat klasik. Helm kayak cakil begini nih bener-bener klasik banget lah. Bener-bener film chips zaman dulu, Dono Kasih Nendro, ya kan? Dan kalian sendiri yang akan menilai. Cocok nggak gue pakai helm ini naik motor ini, teman-teman? Gimana? Kalau gue naik Vespa, gue yakin gue pasti langsung cocok deh. Tapi kalau di sini gimana? Cocok atau enggak? Silahkan kalian tulis di kolom komen di bawah. Nah, sekarang kita akan first ride. Nyobain riding sambil ngerasain suspensinya kayak gimana, teman-teman. Mari kita nyalakan. Nah, kalau secara dashboard sih mirip banget sama Vario. Nggak ada bedanya bahkan. Cuman tombol-tombolnya aja yang dipakai cukup berbeda. Tapi fungsinya sisanya sama semua. Gue suka spionnya yang bulat. Ya, ada warna hijaunya, cuman emang agak kecil aja sih. Nah, gimana first impressionnya?
First impression riding Stylo. Kayak gimana sih motornya? Motor ini kan emang basicnya tuh mirip sama Vario lah ya. Jadi rangkanya mirip, mesinnya pun sama. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi overall mirip lah sama Vario. Jadi kalau masalah tarikan, suspensi ya, ini mirip. Walaupun gue bisa bilang ini suspensinya sedikit lebih empuk dibandingin Vario. Vario tuh salah satu kelemahannya adalah suspensinya keras menurut gue. Joknya masih mirip juga sama Vario, yang mana agak tipis sebenarnya dan agak keras menurut gue joknya ya. Tapi yang perbedaan paling besarnya itu ada di stang. Posisi riding motor ini itu santai banget, bener-bener santai banget. Mirip lah ya kayak Vespa gitu, yang mana stang itu tinggi di atas. Jadi stangnya tinggi di atas, jadi menyebabkan motor ini ya posisi ridingnya itu santai banget teman-teman. Tuh, gue sama sekali nggak capek, ya kan? Masalah tinggi, ground clearance juga sama-sama aja sama Vario. Pengereman pun juga mirip lah ya. Maksud gue motor 160 cc, mau bedanya kayak gimana sih gitu ya. Kalau mesinnya juga sama aja sama Vario. Jadi first impression gue, Stylo sedikit lebih enak dibandingin Vario. Dari sisi suspensi dan posisi berkendara. Video habis ini adalah kita akan bandingin Stylo dengan Vario 160 yang kita punya di rumah teman-teman. Jadi kalian jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe ya, biar kalian yang lagi mau beli motor antara Vario atau Stylo bingung mau yang mana, kalian nanti harus nonton video setelah ini. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, saya jalan. See you next video guys, bye bye.